Pekerjaan hari ini kita di ruangan workshop kita, yang mana cuaca hari ini cukup mendukung, bahkan sampai ke tabel saw kita juga ikut kepanasan. Tabel saw kita juga ikut kepanasan di sini. Di sini kita pembuatan kembali meja serbaguna. Artinya mau dibuat apa saja. Meja yang kita buat di sini seperti ini, panjang 2 meter, tinggi 85 cm, dan kedalaman sini, kelebaran sini 80 cm. Nah, yang mana sebelum kita proses pemotongan, kita buat gambar dulu, kita hitung ada pemotongan ukur-ukuran nantinya. Jelas kita potong dulu seluruh multiplek yang akan kita rakit. Di sini kita menggunakan yang tebal. Di sini kita menggunakan nih multiplek kita 3 lapis ya, sama seperti papan seperti ini. Nih, multiplek yang kita buat. Nih. Nah, kita menggunakan yang 15 mili yang nantinya kita lapis melaminto atau tokosit. Kalau melaminto kita cari yang 3 mili, kalau ingin yang 18 mili. Di sana lagi proses pemotongan tapak samping dulu. Jelas kita potong dulu seluruhnya dalam ukuran yang sama, contoh seperti sini. Di sini kita buat 80 kan, tapi kita kurangi 1,5 cm, yang mana di sini nanti akan kita kasih les timbul agar laci antara laci dengan lantai meja jajar. Sekarang kita tahap proses perakitan. Yang mana sebelum proses perakitan kita lapis dulu bagian dalam sebelum dirangkai. Nah, setelah dirangkai kita tembak, baru kita sekrup. Yang mana bentuknya ya seperti ini. Ukuran detailnya panjang 2 meter, tinggi 85, ke pintu 60, lesnya 5 cm, lebarnya 80. Ini meja untuk laboratorium. Pembuatan meja laboratorium. Sebenarnya mengerjakan ini baru sekali sih dapat job pembuatan meja laboratorium, tapi tidak jauh beda dengan pembuatan meja pada umumnya, bahkan lebih simpel dari pembuatan furnitur. Artinya furnitur di bidang kitchen set, lemari ini lebih simpel, hanya bentuk rangkai kotak seperti ini saja, tidak ada ornamen. Dah ya. Sekarang tahap proses pelapisan tutup belakang maksudnya, yang mana di sini saya menggunakan tutup belakang tebal 6 mili dilapis dengan melaminto 1,5 mili atau 2, biasanya melaminto 3 mili, 3 mili maksudnya 3 mili. Yang saya beli itu sekitar 2,5 mili. Jadi ketebalan untuk tutup belakang ini sudah melebihi dari 7 mili. Nah, rata-rata kalau pemakuan di sini ini terserah mau yang berapa mili. Tapi kalau saya sering menggunakan yang 6 mili dilapis dengan melaminto. Seperti itu.
sambil menunggu kering tahap proses pengeringan lem. Nah, di sini kita timbal balik, kita kasih lem dulu, kemudian kita kasih lem lagi melaminto. Bentuk posisi lemari kita ini kebalik sih, bentuk ruangannya seperti ini di dalam. Nah itu bentuk nantinya kita balik. Nah fungsi di sini ini kenapa sampai sini saja, soalnya di sini kita kasih sekat. Sekat artinya memperkuat ketahanan untuk kepanjangan sini 80, jadinya kita kasih sekat 40, kita kasih relaci nantinya sebelah sana 40. Ini kasihnya, nah maksudnya seperti ini, sebelah kita kasih pelapis ini, kita paku ke belakangnya, yang mana nantinya bisa digunakan untuk instalasi listrik di dalam sini. Biasanya sih laboratorium itu ada dikasih yang namanya perkabelan di dalam, tapi ini tidak ada permintaan dari pelanggan kita atau konsumen kita. Kita mengerjakan apa yang diminta oleh konsumen. Kalau saya seperti itu saja sih, tergantung kan, sesuai dengan tergantung desain konsumen sendiri, kecuali kita yang diminta konsumen mendesain bisa. Nanti kita kasih lampu di sini, artinya timbul stop kontak yang lantai, stop kontak lantai beda dengan stop kontak seperti ini. Ini lagi kita proses perakitan meja laboratorium, yang mana kita waktu siang kita jam istirahat dulu, yang mana bentuknya cukup sederhana ya, seperti ini kita desain ya, seperti ini. Nah, ini hasil prosesnya. Di sini saya menggunakan sistem rangkai seperti biasanya. Seperti itu, setelah jadi nantinya ya seperti ini. Nah ini tahap proses finishing, tinggal menunggu HPL, bahan finishing HPL saja lagi. Nah cara perakitannya ya sama dengan seperti itu, sama. Ukuran pun sama, ini permintaan pelanggan kita, ukuran yang sama, panjang 2 meter, lebar 80 dan ketinggian 85 cm. Laci sudah siap, tinggal finishing HPL saja lagi, sama rel laci itu saja lagi. Kita lanjut jam istirahat dulu sekarang. Nah, kita sambil menikmati secangkir kopi. Ini kita pray dulu kerja atau cuti kerja dulu, istirahat, soalnya kita menunggu bahan mentah yang mana HPL yang kita tunggu. Di sini kita menggunakan HPL seret kayu biru sama putih, itu yang bahan mentah kita kehabisan, dan rel laci double track kehabisan juga, rel laci double track ya seperti ini. Kalau rel laci biasa sih banyak ya, ada jual di sini, tapi kita menggunakan rel laci double track seperti ini. Rel laci kita gunakan kekuatan berapa kali lipat menggunakan rel laci putih, dan kokoh juga, lebih tebal menahan beban. Nah, kenapa kita istirahat kerja hari ini? Bahan mentah kita yang ada dikirim di Banjarmasin, soalnya terkendala dalam perjalanan, kebanjiran di sana. Nah, jadi sementara kita istirahat dulu kerja. Ya sama seperti yang satu ini juga terbengkalai. Dalam ruangan cukup sederhana sih. Ya seperti ini nantinya. Nah, di sini yang kita pasang engsel sendok slow motion.
Sebenarnya sih pembuatan ini ada 3 buah seperti ini. 3 buah ukuran yang ini ukuran yang ini sama, panjang 2 meter, lebar 80 dan 80, tinggi 85, sama dengan yang itu. Nah, kalau yang satunya 1,5 meter saja, 4 pintu. 4 pintu, kita buat 4 pintu. Yang mana di sini kita menggunakan relaci double track ya, seperti ini. Lebih panjang keluarnya. Kenapa saya gunakan di sini? Saya gunakan yang panjang 40 cm. Kan ini ruangan panjang 80. Kalau kita gunakan relaci panjang 60 atau 50 di sini, beban di atas ini kurang maksimal. Jadi kita taruh di tengah. Nah, kita kasih di tengah yang ada sekat. Yang ada sekat di sana. Nah, di sana ada sekat. Nah, dan bukan hanya itu. Ini ruangan ini kecil, sekitar 30 cm. Jadi kita gunakan ditambah 10 cm. Ya seperti itu cara menggunakan relaci kalau saya sih, kebiasaan. Cukup sederhana bentuknya, biasa saja. Tapi banyak menggunakan bahan aksesoris. Aksesoris ini cukup banyak. Dan juga cukup besar sih, cukup kokoh kalau jadinya. Ini belum kita dempul. Nah, cara pembuatannya yang di atas ini, pemasangan ini, kalau saya gunakan paku tembak dulu ya, seperti ini. Kita paku tembak seluruhnya, baru kita kasih skrup. Jadinya kalau masalah kekokohannya sudah tidak diragukan lagi. Ya, hari ini workshop kita sepi. Itu ada suara kerja di workshop sebelah, yang mana di sana intinya juga saya sampingan untuk mengerjakan salah satu project mereka. Model ini saya gunakan seperti ini. Kenapa saya kasih 2 laci di sini? Soalnya untuk laboratorium 1 pintu 1 laci lebih kelihatan elegan. Sekarang kita tahap proses pembersihan, yang mana di sini sudah selesai semua. Tapi ada kesalahan sedikit, ada kesalahan kerja. Kita terlambat mentusir sudut, jadi terkendala menunggu kering tusiran. Kalau pintu, laci semua tahap proses, tinggal bersih-bersih sih. Ini laci 1, laci 2, lemari 1, lemari 2, lemari 3. Ini juga tusiran. Sebenarnya sistem kerjanya di sini saya menggunakan tusiran seperti ini untuk agar tidak terkelupas HPL nantinya. Misalnya HPL ini sudut ini tajam. Nah, kita buat cowokan kemiringan 45 derajat. Kemudian kita tusir menggunakan botol. Biarkan saja seperti ini. Nanti kita karik sama cutter, juga mudah bersihkannya sama cutter. Tapi harus berhati-hati juga agar tidak merusak HPL. Kalau semua sudah kelar, nih, semua sudah kelar. Mungkin besok pagi baru kering tusiran.